Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa menghadiri acara pengabdian masyarakat dengan tema penyuluhan rumah sehat cegah COVID-19 yang diadakan atau diselenggarakan oleh Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih di Bantul, Yogyakarta. Sebelum acara ini kita mulai, akan saya bacakan dulu susunan acara yang akan kita lampaui pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga ucapan selamat datang dari Ketua Yayasan Ratnaningsih, keempat sambutan dari Kaprodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Acara yang kelima yaitu acara inti penyuluhan rumah sehat cegah COVID-19, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan acara penutup. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membacakan lafal ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Catur Ismawati, Sarjana Pendidikan, yang merupakan salah satu guru dari PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih. Kepada Ibu Catur, monggo dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim khishawatu wa lahum 'adabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Catur Ismawati yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bagi yang mendengarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan acara ucapan selamat datang dari Ketua Yayasan Ratnaningsih kepada Bapak Dr. Andes Haji Suparlan, Sarjana Hukum MSCAL, kami persilahkan. Monggo Pak Parlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta para dosen dan asisten. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Jakawiasih selaku pengelola PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih. Yang kami hormati Ibu Iin Sucianti, Sarjana Pendidikan Islam selaku pimpinan PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih. Yang kami hormati ketiga pimpinan lembaga PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih, baik itu TPA, KB maupun TK-nya. Dan juga tidak ketinggalan para ibu guru dan tenaga kependidikan beserta para wali murid yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta para dosen dan asistennya. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya untuk bergabung dengan PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih dalam rangka melaksanakan program pengabdiannya kepada masyarakat dengan mengambil tema atau judul ataupun acara penyuluhan rumah sehat cegah COVID-19. Tema ini sungguh sangat penting dan menarik dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Maka pada hari ini pula, semua anggota yayasan kami, para guru dan tenaga kependidikan sangat antusias untuk mendengarkan acara walaupun lewat udara. Namun diharapkan dapat dilaksanakan atau berjalan secara proaktif. Dan kami mohon kepada Ilahi, mudah-mudahan digelarnya penyuluhan di PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih oleh Bapak Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta para dosen dan asisten pada hari ini bisa mengakibatkan menjalarnya virus corona COVID-19 berakhir pula. Demikian sepatah dua patah kata kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Parlan yang telah memberikan sambutannya sebagai Ketua Yayasan Ratnaningsih.
yang merupakan pendiri dari PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Mas Wafirul Akli, kami persilahkan. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini di Jakarta. Mudah-mudahan di Yogyakarta juga cukup cerah juga. Kita dapat berkumpul atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Rumah Sehat Bebas COVID-19. Saya menyapa kepada yang terhormat Ketua Yayasan Ratnaningsih Bapak Dr. Andes Haji Sutarlan, kepada pimpinan PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih Ibu Iin Suciati SPD, beserta Bapak Ibu staf pengajar yang bersamanya. Kemudian saya juga menyapa kepada yang terhormat Bapak Ibu, orang tua wali, siswa-siswi PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih. Selamat datang di acara ini, dan tidak ketinggalan juga rekan-rekan Bapak Ibu dosen dari program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya lihat juga ada tamu ekstra di sini, ada Bapak Win Dartat. Selamat datang, Pak Win. Ya, Bapak Ibu sekalian, Penmas atau pengabdian kepada masyarakat dari program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta ini merupakan salah satu kegiatan obligasi atau kegiatan yang menjadi kewajiban kami untuk diselenggarakan sebagai bagian dari kewajiban kami pula dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi melalui kegiatan Pengmas ini diharapkan apa yang kami miliki berupa ilmu pengetahuan yang menjadi bidang keahlian kami dapat dirasakan manfaatnya juga, begitu, sebagai tambahan ilmu, tambahan wawasan, dan yang terpenting juga menjadi bahan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini juga saya berharap Pengmas ini juga dapat diambil manfaatnya oleh Bapak Ibu sekalian. Ini bukan pertama kalinya kami bekerja sama dengan sekolah setingkat PAUD, sebelum-sebelumnya juga sudah pernah. Jadi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memang harus kami selenggarakan di segala lapisan, gitu, dan di segala lembaga, ya, baik itu pendidikan maupun non pendidikan, sehingga nantinya ketika apa yang disampaikan melalui Pengmas ini juga kepada masyarakat, oleh masyarakat juga nanti dapat lebih tersebar luas lagi. Kami di sini posisinya jangan dianggap sebagai yang akan menggurui atau yang akan mengajari, begitu Bapak Ibu. Justru di sini kami juga ingin adanya terbangun dialog dan diskusi, saling tukar ilmu pengetahuan, begitu, terkait dengan tema yang diangkat pada kesempatan kali ini. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini dan juga dengan keilmuannya yang berkaitan dengan rumah tinggal, saya pikir mungkin saja melalui diskusi ini nanti ada
kami justru mendapatkan tambahan ilmu juga dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari perspektif Bapak Ibu untuk dapat kita sama-sama di sini berpola hidup sehat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya lihat dari sejak outbreak atau dari sejak pandemi ini diumumkan di Indonesia, Yogyakarta adalah provinsi yang punya angka statistik penyebaran COVID-nya yang paling, dalam tanda kutip, paling bagus begitu ya. Tidak menjadi secara dominan zona merah, dan bahkan saya sendiri sebetulnya dalam tanda kutip juga setengah orang Jogja, Bapak Ibu. Jadi istri saya orang utara dari Umbul Martani, Ngemplak, dan dari laporan istri saya, masyarakat di Jogja itu sebetulnya super disiplin gitu dalam menerapkan dan mematuhi segala protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus ini gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari kesempatan ini kami juga bisa mendapatkan juga banyak masukan begitu ya dari Bapak Ibu juga mengenai rumah sehat ini yang kita harapkan bisa menjadi benteng kita dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Mungkin begitu saja Bapak Ibu. Tadi terima kasih atas sambutannya dari Ketua Yayasan Ratna Misi, Bapak Dr. Andes Sutarlan, dan mudah-mudahan kita bisa berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan tidak hanya sampai di sini saja. Di masa depan di kesempatan yang lain kita juga dapat bersilaturahim lagi dalam kegiatan yang bentuk-bentuk yang lain lagi begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Akli. Jadi Mas Akli ini, kenapa saya manggilnya Mas? Karena memang masih sangat muda ya. Jadi Ketua Program Studi Arsitektur UMJ ini masih sangat muda. Makanya kami di lingkungan dosen-dosen pun memanggilnya bukan Pak, tapi Mas. Ya seperti hanya Mas Menteri itu kan masih muda. Ini juga Kaprodinya juga masih muda, maka kita panggil Mas gitu. Ya, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, itu acara inti. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu profil ya. Jadi kita kenalan dulu, karena kita belum tahu ya, ini tiba-tiba ada kerjasama, ada program pengabdian masyarakat dari UMJ. UMJ itu kan Jakarta. Secara jarak kan jauh ya, sangat jauh. Nah, maka mungkin Bapak Ibu yang ada di Bantul mungkin belum begitu mengenal ya tentang UMJ. Nah, di sini sedikit nanti akan saya sampaikan profilnya dalam bentuk PowerPoint sebelum kita masuk ke acara inti penyuluhan. Ya, di sini sedikit secara singkat saja akan saya sampaikan biar Bapak Ibu mengenal nih tentang profil arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta itu seperti apa. Di sini mempunyai visi menjadi program studi arsitektur yang mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2025 dengan menghasilkan sarjana arsitektur yang kompeten di bidang perancangan bangunan gedung dan kawasan, mampu berpikir analitis, menjunjung tinggi nilai-nilai al-Islam dan berjiwa wirausaha. Itu visi yang kami punya.
Kemudian langsung kepada klaster keilmuan atau istilahnya rumpun ya, rumpun keilmuan. Di arsitektur UMJ itu dibagi menjadi 3 rumpun keilmuan. Jadi para dosen itu dibagi menjadi 3 rumpun ilmu. Nah, di sini yang pertama adalah rumpun atau klaster perancangan sistem dan digitalisasi arsitektur. Nah, di sini ada masing-masing klaster tersebut ada kepalanya atau ada ketuanya. Di sini Mas Akli ya sebagai ketua klaster 1 sekaligus tadi sebagai ketua program studi arsitektur. Ini Mas Akli, kemudian dosen yang lain yang masuk dalam klaster tersebut, klaster 1, ada Bu Anggana Fitri Satwikasari, ya. Ini dari UII dan ITB. Kemudian ada, ini juga masih mas-mas yang 2 ini, Mas Jundi Jundullah Afgani, ya. Itu dari alumni ya, dari UMJ dan dari Undip S2-nya. Kemudian Mas Sepli Yandri, ya, ini dari Unri, Riau, dan Undip. Yang di tengah ini adalah mata kuliah ya, Bapak Ibu, mata kuliah yang diselenggarakan di Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian klaster yang kedua, atau rumpun keilmuan yang kedua, itu adalah perumahan dan permukiman. Itu diketuai oleh Ibu Dr. Ari Widiati Porwantiasning, ya, alumni dari UI dan Manchester. Ya. Kemudian anggotanya atau dari Liverpool ke Manchester. Oh ya, salah ketik berarti. Maaf. Oh ya, Bu Ari ini ya, Bu Ari yang alhamdulillah bisa hadir juga. Salah ya, mohon maaf salah ketik. Dari Liverpool ya. Jadi dari jauh nih, semakin jauh, bukan Jakarta lagi, tapi luar negeri. Kemudian anggota dosen yang lain dari klaster 2 ini juga masih Mas ya. Mas Lutfi Prayogi. Ini dari UI dan Auckland ya. Kemudian Pak Dedi Hantono di sini ya, alumni dari USU dan Undip. Kemudian Bu Yapta Diansari atau Bu Eta, ini dari ITS. Kemudian klaster yang ketiga, atau rumpun ilmu yang ketiga, itu diketuai oleh Ibu Anissa, itu alumni dari UGM. Kemudian anggotanya ada Pak Dr. Ashadi, dari alumni dari Undip, UI, dan Unpar. Kemudian saya sendiri, kalau di Jakarta, di UMJ saya biasa dipanggil Bu Ratna ya. Tapi kalau di PAUD sini ya, saya sebagai ikut-ikut bantu, itu biasa dipanggilnya Bu Dewi. Ya. Boleh, mau panggil Bu Nur Aini juga boleh. Alumni dari UGM. Kemudian Ibu Vinta Lisimia itu alumni dari ITB Bandung. Nah, jadi untuk dosen-dosen di arsitektur UMJ itu merata ya, dari segala penjuru ada, tidak murni semua dari Jakarta, tidak. Dan memang kebanyakan aslinya banyak yang orang Jawa. Jadi kalau di kampus UMJ sana justru banyak ngomongnya itu pakai bahasa Jawa gitu. Seperti itu. Makanya ketika ada Pengmas di PAUD sini, mungkin nanti kalau ada yang mau menggunakan bahasa Jawa, bisa, semuanya bisa nanti bisa memahami para ibu-ibu, bapak ibu dosen di arsitektur UMJ. Kemudian kegiatan dari, salah satu kegiatan unggulan dari kami, yaitu studi ekskursi ya. Ini dilakukan setiap tahun, baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi melakukan pengamatan atau perjalanan, gambarannya jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan untuk mengamati bangunan-bangunan ataupun komunitas ya, perilaku dari pengunjung, pengguna ya, dari bangunan tersebut. Nah, itu istilahnya jalan-jalan, tapi tidak murni jalan-jalan, tapi di situ adalah belajar. Jadi jalan-jalan sambil belajar. Gitu ya. Kalau di PAUD kan bermain sambil belajar gitu ya. Nah, sama di situ. Jadi tidak, yang namanya belajar tidak hanya di dalam
kelas saja gitu. Ya, kalau di UMJ itu jalan-jalan memang lebih banyak ya dilakukan itu untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Nah, yang sudah dilakukan ini di dalam negeri ada di daerah Jabodetabek, ada housing ya di Jabodetabek, kemudian di Bandung itu di ITB, Ciamplas Walk dan Al Irsyad, kemudian ke Madura, kemudian ke Pulau Bali, ke Toraja, ya. Nah, itu tadi yang dalam negeri. Kalau yang ke luar negeri itu ada ke Singapura. Jadi ke Singapura ini paling sering dikunjungi karena memang untuk bangunan-bangunan di sana selalu teknologinya itu maju ya. Jadi selalu ada saja yang baru, bangunan yang baru yang kemudian bisa diamati. Singapura ini sampai berapa kali itu ke sana. Kemudian ke Kuala Lumpur, Malaka, dan Singapura juga di tahun 2015. Ke Pulau Pinang, ya, Malaysia dan Singapura, nah, ini Singapura lagi. Kemudian ke Bangkok, ke utara, ya, dari Malaysia ke utara menuju ke Bangkok. Kemudian ke Hong Kong dan Macau. Ini juga udah 2 kali. Kemudian tahun 2017 itu ke Cina, ya, Shenzhen tepatnya, sama Guangzhou ya, Shenzhen, Macau, Hong Kong. Nah, itu tadi untuk studi eksklusi. Kemudian acara-acara yang berskala internasional juga sudah kami selenggarakan seperti seminar internasional, kemudian dengan workshop internasional. Itu bekerja sama untuk workshop internasional itu bekerja sama dengan 3 universitas di Argentina. Ya. Dan nanti untuk tahun ini juga akan diselenggarakan seminar internasional juga, insya Allah di bulan September ya. Kemudian kerjasama, kami melakukan kerjasama dengan ada MOU, penandatanganan MOU kerjasama dengan beberapa instansi atau institusi seperti ada 3 universitas di Argentina, kemudian dengan Singapore Polytechnic, kemudian dengan yang di dalam negeri ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, ITB. Untuk Institut Teknologi Bandung ini kami juga melakukan kegiatan secara rutin bersama, jadi kuliah bersama begitu. Ya, istilahnya studio, joint studio ya kalau di istilahnya dalam arsitektur. Ini juga rutin kita laksanakan. Kemudian dengan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, Jeonbuk Volunteer Center Korea, dan Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, kemudian beberapa pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan, seperti yang saat ini juga kita lakukan. Yang pertama ini adalah ada pendampingan siswa Korea yang waktu itu ada di Indonesia. Jadi kami mengutus dari salah satu mahasiswa kami untuk mengikuti, untuk mendampingi siswa Korea yang waktu itu ada di Jakarta. Kemudian ada pelatihan SketchUp untuk guru-guru SMK. Ini kami lakukan waktu itu di Jakarta. Jadi SketchUp itu adalah semacam program ya, program komputer untuk bisa menggambar. Karena arsitektur itu adalah murni sebagian besar ya mata kuliahnya adalah bagaimana skill menggambar. Maka diperlu adanya bagaimana bisa menggambar dengan digital atau komputer. Dan makanya perlu kami mengadakan pelatihan untuk guru-guru SMK, khususnya SMK yang jurusannya adalah bangunan. Gitu. Ini pada guru-guru SMK di Jakarta waktu itu. Kemudian kami mempunyai desa binaan ya di Gunung Letik, Bogor. Jadi desa ini merupakan salah satu desa yang sangat terpencil. Jadi untuk lokasinya saja memang sangat terjal ya, kanan kiri jurang. Jadi untuk menuju ke sana itu butuh perjuangan.
Itu kami mempunyai desa binaan di sana. Waktu itu kami melakukan Pengmas dengan membuat playground ya, taman bermain anak di sana. Dan ini bekerja sama dengan BKKBN Pusat Jakarta. Selain membuat playground atau membuat fasilitas playground untuk anak-anak di sana, juga mengadakan renovasi sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gunung Letik tersebut. Dengan kami melibatkan juga mahasiswa untuk membina anak-anak di sana. Ya. Selain itu kepada ibu-ibu majelis taklim, di sini kami juga pernah mengelarkan pelatihan pembuatan decoupage. Jadi decoupage itu kayak kerajinan tangan gitu ya. Dan ini salah satu contohnya adalah talenan ya, talenan yang kemudian dihias dengan decoupage itu bisa menjadi bernilai seni. Nah, itu kami melakukannya kepada ibu-ibu majelis taklim. Ini di daerah Depok ya, masalah Depok, Jawa Barat. Kemudian pengabdian yang lain kami membantu untuk mendesain ulang atau redesign, jadi menggambar ya, mendesain ulang sekolah dari Yayasan Maleo yang ini ada di Bintaro. Selain itu di Sekolah Dasar Aisyah Seroja ini di Jakarta Utara. Jadi kami meredesain. Jadi karena sekolahnya itu sudah sangat tidak layak, kemudian kami membantu untuk meredesain, mendesain ulang agar menjadi layak. Dan yang baru-baru ini kami lakukan adalah bagaimana mengenalkan arsitektur itu untuk anak-anak santri ya. Waktu itu ini di daerah Cilengsi. Jadi mengenalkan dengan menggunakan media stick ya, stick kayu waktu itu. Itu membuat rumah ya, rumah sederhana dengan menggunakan stick kayu sebagai yang biasa kita gunakan untuk mainan. Nah, di situ kita mengenalkan bangunan itu kepada anak-anak. Nah, mungkin nanti juga di PAUD ini juga mungkin bisa nanti ya untuk dikenalkan arsitektur itu kepada anak-anak PAUD itu juga. Sebenarnya kami juga sudah melakukan ya kemarin beberapa pengabdian masyarakat di PAUD di Jakarta, cuman mohon maaf dokumentasinya kemarin itu belum ketemu, masih belum ketemu, itu sudah dilakukan juga di PAUD Intelijensia kalau nggak salah waktu itu ya, Mentari Intelijensia di Jakarta. Nah, oke. Ya, demikian tadi sedikit profil singkat ya dari arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, agar kita mengenal ya, mungkin ini Bapak Ibu dari wali murid ataupun guru-guru itu belum kenal ya, karena memang kita baru tahu ini ya, itu baru secara daring saja, jadi biar lebih kita mengenal. Ya mungkin di lain waktu kita bisa mungkin ya nanti bisa kerjasama dengan MOU mungkin untuk melakukan pengabdian lagi misalkan kepada anak-anaknya atau kepada wali murid dan semacamnya. Langsung kepada acara inti ya, yaitu tentang penyuluhan rumah sehat cegah COVID-19. Ya, pada acara inti nanti akan kami sampaikan berupa sampaikan video. Jadi video yang akan kami ini adalah video animasi dari bentuk penyuluhan rumah sehat cegah COVID-19 yang merupakan hasil karya dari kami, dari tim arsitektur OMJ. Nah, kepada Bapak Ibu semua peserta, jika nanti ada pertanyaan, karena nanti akan lanjut kepada tanya jawab, silakan mungkin boleh langsung bisa sambil melihat videonya, bisa langsung
mengajukan pertanyaan lewat chat ya. Kalau selama video berlangsung boleh sambil menulis, misalkan mau tanya tentang apa, boleh silahkan. Dan perlu kami infokan bahwa nanti akan ada door prize ya di akhir acara. Itu akan kami pilih 3 penanya ya, tentunya yang terpilih saja ya. Yang akan dipilih 3 penanya akan mendapatkan door prize dari kami ya. Nanti silahkan, mungkin mulai dari sekarang bisa kalau mau mengajukan pertanyaan, nanti sambil melihat video, misalkan boleh menulis di chat ya, yang sudah tersedia di Gmeet ya, atau nanti boleh secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya nanti setelah video selesai diputar. Ya. Saya persiapkan dulu untuk memutar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan rumah bersih dan sehat. Penyebaran virus di mana-mana memang sudah terjadi. Virus telah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Dengan adanya pandemi ini, bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Selain menjaga kebersihan diri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam rumah untuk menciptakan ruang yang tetap bersih dan sehat, sehingga diharapkan bisa menghambat persebaran virus dan bakteri di dalam rumah. Ruangan di dalam rumah. Adanya ventilasi udara. Ruang di dalam rumah harus memiliki sistem ventilasi yang baik. Usahakan agar ruang keluarga memiliki jendela yang dapat dibuka dan ditutup, sehingga angin yang masuk ke dalam rumah dapat mencegah ruangan menjadi lembab. Memanfaatkan ventilasi dan pencahayaan alami di dalam rumah dengan membuka jendela di setiap pagi hari dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oleh karena itu, bukalah jendela rumah pada pagi hari sebelum jam 10 pagi. Membuka jendela rumah juga berfungsi untuk sirkulasi masuk dan keluarnya udara, sehingga udara di dalam rumah senantiasa selalu segar dan bersih. Kemudian, membersihkan lantai. Selalu rutin membersihkan lantai ruangan di dalam rumah dengan pembersih lantai dengan tujuan untuk menghambat perkembangan kuman dan bakteri. Lalu, meletakkan tanaman di dalam rumah. Tanaman dalam ruangan bukan hanya berfungsi sebagai hiasan untuk mempercantik ruangan, tapi juga diharapkan dapat menciptakan ruangan yang sehat. Karena tanaman di dalam ruang menghasilkan oksigen yang membantu menyegarkan suasana ruang. Di samping itu, tanaman dalam ruang juga efektif menyerap zat-zat residu sehingga udara di ruangan menjadi lebih bersih. Ada beberapa contoh jenis tanaman dalam ruang yang dapat dipilih. Misalnya, sirih gading, sansevieria, dan aglaonema. Kemudian selanjutnya, membersihkan furniture di dalam ruang. Selalu membersihkan sofa dan karpet secara rutin. Debu-debu dan kotoran yang menempel di karpet dan sofa dapat memicu perkembangan kuman dan bakteri. Selanjutnya adalah ruang kamar mandi yang sehat. Menempatkan peralatan kamar mandi di wadah yang tertutup. Contohnya, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, dan sabun pencuci tangan sebaiknya di wadah khusus yang tertutup. Penggunaan sabun mandi cair lebih baik daripada sabun batangan. Menggunakan sabun batang
dikhawatirkan mudah terjatuh ke lantai kamar mandi sehingga tidak menutup kemungkinan kuman dan kotoran mudah menempel di permukaan sabun batang tersebut. Kemudian, adanya sinar matahari dalam kamar mandi. Biarkan sinar matahari masuk dengan bantuan glass block, kaca fiber, atau semacamnya. Masuknya sinar matahari ke dalam kamar mandi akan membuat kamar mandi lebih cepat kering secara alami, mengurangi kelembapan, sehingga menghambat perkembangan jamur, lumut, kuman, dan bakteri. Adanya sirkulasi udara. Sirkulasi udara di dalam kamar mandi juga menciptakan kenyamanan di dalam kamar mandi. Lubang angin dan ventilasi di sudut kamar mandi dapat membuat kamar mandi tidak lembab dan pengap. Tanaman di kamar mandi. Tanaman di dalam pot memiliki peran yang baik dalam membantu menyegarkan kamar mandi. Pilihlah tanaman dengan daun yang jarang dan tidak mudah rontok. Dapat juga memilih tanaman yang tahan terhadap media air seperti sirih air. Selanjutnya adalah membersihkan kamar mandi. Pastikan untuk membersihkan kamar mandi secara rutin, bersihkan bak mandi, lantai, dinding kamar mandi, dan wastafel. Bersihkan debu-debu halus yang menempel di furnitur kamar mandi. Pastikan juga membersihkan setiap sudut kamar mandi yang lembab untuk menghindari perkembangan jamur dan tungau. Selanjutnya adalah wadah air bersih di luar rumah. Dalam kondisi pandemi saat ini, penting untuk selalu bersih apabila hendak memasuki rumah. Maka dari itu, tersedianya air bersih di luar rumah dapat difungsikan untuk yang pertama, selalu mencuci tangan dan kaki dengan menggunakan sabun dan air bersih sebelum memasuki rumah. Selanjutnya, selalu menyiram lingkungan tanaman di sekitaran rumah agar tanaman dapat selalu tumbuh subur dan menciptakan udara yang segar di sekitar rumah. Selanjutnya yang ketiga, selalu membersihkan alas kaki ketika hendak keluar rumah. Itulah beberapa tips untuk menciptakan rumah yang bersih dan sehat. Selain dapat menciptakan keindahan dan kerapian dalam rumah, juga akan membuat rumah selalu memberikan kenyamanan dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemutaran video ya yang sudah dijelaskan panjang lebar dari video tadi. Perlu kami informasikan tadi sebagai naratornya adalah Bu Eta ya, Bu Eta. Dan untuk menambah wawasan dari pemutaran video tadi, saya akan menyampaikan poster ya, presentasi poster yang sebentar lagi akan di-upload. Monggo Pak Jundi untuk di-upload posternya untuk menambah pengetahuan tadi tentang rumah sehat cegah COVID. Ya. Nah, ini poster dari Rumah Sehat Cegah COVID-19 yang ya mungkin tulisannya kecil-kecil tapi mudah-mudahan bisa kebaca. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir pakarnya, salah satu pakar dari arsitektur kesehatan ya, yaitu Bu Anggana Fitri yang nanti akan sedikit menjelaskan tentang isi poster ini.
Alhamdulillah bisa hadir ini pakarnya dari arsitektur kesehatan. Monggo Bu Fitri, dipersilakan untuk menjelaskannya. Pernuwun Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sugeng enjang ya. Ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari Jogja. Saya juga dulu kuliahnya di Jogja 4 tahun dan 1 tahun sempat kerja juga. Jadi ini banget, sayang banget sama Jogja. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita langsung saja, yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian itu adalah poster yang kami rangkum dari penjelasan Kementerian Kesehatan mengenai bagaimana rumah yang ideal, rumah sehat gitu ya, tidak hanya sebetulnya untuk mencegah virus yang sedang viral sekarang ini yaitu COVID-19, tetapi juga untuk menjaga kesehatan penghuni rumah secara umum, baik dari bakteri, virus, ataupun penyakit lainnya. Jadi mungkin bisa diperbesar jika Bapak dan Ibu kurang bisa melihat tulisan-tulisannya. Yang di sisi sebelah kiri sendiri itu ada gambar jendela. Kami menuliskan bahwa menyarankan Bapak dan Ibu sekalian jika di rumah minimal 8 jam membuka pintu dan jendela setiap pagi. Jadi subuh-subuh tuh Bapak Ibu bisa langsung membuka pintu dan jendela, dan usahakan misal ada area belakang yang terbuka, ada pintunya itu juga dibuka dan jendela yang di depan juga, sehingga nanti ada pertukaran udara yang oksigennya masih bagus dari luar masuk ke dalam masuk ke dalam rumah gitu. Jadi bisa mengganti udara yang tidak sehat yang ketika malam itu mungkin hanya berputar-putar saja di rumah, tetapi ketika kita membuka pintu dan jendela setiap pagi hingga minimal 8 jam sampai mungkin duhur ya, berarti itu syukur-syukur bisa sampai sebelum maghrib gitu ya, itu selalu dibuka, itu insya Allah di dalam pertukaran udaranya akan selalu sehat gitu. Jika ada tempat-tempat yang mungkin rumahnya di dekat pabrik atau di dekat jalan gitu kan, debu Bu gitu. Nah, itu bisa disiasati dengan kita membuka ventilasi yang di tempat tidak ada sumber debunya atau tidak ada sumber udara yang kotor gitu. Setelah itu ada juga saran dari kami bahwa Bapak dan Ibu bisa secara rutin untuk mengganti dan mencuci kain-kain yang sering terpapar oleh sentuhan manusia, seperti misalnya spray, selimut, karpet, terus sofa cover ya. Jadi sofa yang ada covernya, syukur-syukur misal sofanya juga bisa dibersihkan, bisa ikut dibersihkan, disikat gitu. Itu secara rutin minimal 2 kali sebulan gitu ya. Korden-korden mungkin kita memang harus menyediakan serep gitu ya Bapak Ibu. Jadi backup untuk nanti ketika yang kordennya dicuci kita bisa memasang yang baru dan seterusnya, selalu rutin untuk dibersihkan gitu. Nah, selain itu untuk menyediakan oksigen yang cukup di dalam di dalam rumah itu kita juga bisa mengupayakan meletakkan tanaman-tanaman hijau. Nih ibu-ibu nih biasanya ya kan suka koleksi-koleksi tanaman-tanaman cantik-cantik gitu. Nah, nanti sekarang juga kayaknya saya ngeliat di Instagram itu teman-teman saya juga lagi pada hobi gitu ya, mengkoleksi tanaman-tanaman seperti Sansevieria, gelombang cinta, atau yang mungkin dulu juga sempat hit seperti itu. Itu juga bisa ditaruh di dalam ruangan, di sudut-sudut ruangan. Tapi jangan lupa ketika malam kita sebaiknya mengeluarkan mereka karena bisa menghasilkan gas CO2 gitu. Jadi itu juga bahaya juga untuk kita kalau misal di kamar tidur khususnya ya, kalau malam jangan ada tanaman. Sebaiknya dikeluarkan minimal di ruang tamu ataupun mungkin di teras dikeluarkan. Tapi kalau pas pagi bisa ditaruh lagi di dalam gitu.
Nah, ini juga nih saya sendiri juga sedang berangsur-angsur untuk memperbaiki habit yang satu ini, yaitu mengurangi penumpukan kardus. Nah, mungkin selama pandemi seperti ini kan kita sering belanja online gitu ya, atau belanjanya yang sekarang di kota-kota kayak di Depok itu kan sudah tidak boleh memakai kantong plastik ya. Itu jadi kita kalau belanja kita harus memakai tas sendiri ataupun kardus. Nah, itu juga ini bahaya juga kalau misal kita sampai jadi menumpuk kardus gitu. Mungkin beberapa ibu-ibu yang kreatif gitu ya, itu bisa memanfaatkan kardus-kardusnya menjadi tempat pensil atau apa, itu juga boleh. Tapi kalau misal sampai menumpuk, sebaiknya segera dibuang atau sekalian sodakoh gitu ya Bapak Ibu, jadi dikasihkan ke pemulung sehingga mereka bisa menjualnya kembali gitu. Jadi diupayakan jangan menumpuk kardus di dalam rumah. Ini juga yang sudah selalu, insya Allah saya yakin pasti setiap pagi pasti Bapak dan Ibu atau khususnya menyapu dan mengepel itu secara rutin. Nah, ini satu tips ya dari dokter yang menjadi narasumber saya dalam membuat poster ini, menyarankan bahwa obat pelnya itu kalau bisa dikasih tetesan Baiklin. Jadi Baiklin itu ada tutupnya ya. Jadi kalau misal saya juga kalau di rumah biasanya pakai satu botol aqua tanggung 600 ml itu dikasih satu botolnya Superpel ya, maaf jadi sebut merek, pokoknya apa gitu ya, merek obat pelnya apa, terus dicampur dengan setengah tutup botol Baiklin. Nah, itu juga menjadi campuran disinfektan yang cukup manjur ya untuk untuk membunuh gitu, untuk membunuh bakteri dan virus yang ada kemungkinan mungkin ada di lantai-lantai kita. Dan itu kalau dulu pada saat awal-awal bulan Maret April ya, pada saat WFH dan kita PSBB awal, itu bahkan di pemerintah Jakarta Dinkes Jakarta, DKI Jakarta itu menyarankan 2 kali sehari untuk mengepel dan menyapu dengan desinfektan itu. Begitu, jadi mungkin bisa sedikit dicoba untuk yang belum mencoba, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mencoba dan merasakan manfaatnya. Lalu juga untuk larutan disinfektan yang sama campurannya, tapi mungkin kita bisa lebih sederhana, tidak dengan mencampur dengan obat pel. Jadi kalau punya botol semprot seperti bekas semprotan pewangi setrikaan gitu ya, atau botol bekas semprot yang lain, itu bisa dicampurkan juga dengan yang gampang ditemukan kan Baiklin ya, tapi masih banyak sebetulnya campuran-campuran lain yang bisa digunakan. Itu selalu disemprotkan pada area-area yang sering dipegang oleh tangan atau terpapar oleh kulit manusia. Jadi seperti kenop pintu, saklar, remote, baik remote AC maupun remote TV ya, itu sebaiknya sering disemprot. Caranya adalah Bapak Ibu disemprot tapi jangan langsung dilap dulu, ditunggu sekitar 1 menit 2 menit baru setelah itu dilap. Jadi kita harus memberikan waktu supaya si bakteri atau virusnya itu terbunuh dulu, terus baru kita lap dengan tisu ataupun kain yang bersih gitu. Nah, kalau yang ini saya sorotin untuk bapak-bapak ya, itu dilarang merokok. Kalau sebisa mungkin sebenarnya dilarang merokok, nggak ada tambahannya di bawah. Tapi kalau misal nggak bisa atau berangsur-angsur, ya sebaiknya dikurangin. Untuk merokok di dalam rumah itu tolong sangat-sangat dikurangin. Karena sebetulnya kalau di penelitian-penelitian kami ya, yang sudah pernah saya baca dan saya mungkin pernah melihat ya simulasinya, asap rokok itu tidak bisa pergi dari sebuah ruangan kalau tidak katakanlah misal kalau memang mau ini ya, itu harus ada terpaan angin gitu. Jadi kalau misal orang rokok di depan kipas angin itu baru, dan kipas anginnya menghadap ke jendela yang langsung dengan ruangan luar atau teras gitu, itu baru dia tidak kembali ke dalam. Tapi kalau misal hanya merokok saja tanpa ada hembusan udara atau hembusan angin untuk membantu si asap rokok itu pergi, itu partikel-partikel asap rokoknya bisa menempel dimanapun, tidak hanya di badannya si perokok ataupun orang yang ada di dekat perokoknya, tapi juga di
furniture yang ada di situ, dan itu mengendap sekian lama, dan itulah yang menjadi sarang-sarang bakteri dan virus gitu. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau bisa Bapak khususnya bapak-bapak ya, sayang dengan keluarga, tolong kalau misal belum bisa berhenti merokok, jangan merokok di dalam rumah begitu, supaya tidak membahayakan penghuni rumahnya, khususnya istri ataupun anak begitu. Ya, ini sebetulnya hanya sebagian kecil dan highlight yang saya garis besari dari PDF yang saya baca dari panduan Kementerian Kesehatan, saya baca dari jurnal, saya wawancara dengan beberapa dokter ya, khususnya yang menjadi narasumber membuat poster ini adalah dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen, Dr. Imar Sudarsono itu, dan mungkin Bapak Ibu bisa membaca juga PHBS dari Kementerian Kesehatan RI, bisa selalu menonton tayangan-tayangan edukatif mengenai bagaimana mencegah penyebaran virus COVID khususnya. Yang tidak boleh ketinggalan juga adalah bagaimana menyediakan makanan bergizi dan seimbang ya. Jadi tidak hanya bergizi tapi juga seimbang untuk badan. Jadi jangan kan nggak boleh lemak terus jadi nggak makan lemak sama sekali. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kalau memang banyak kok di Google gitu ya, mungkin ada yang punya Cookpad, itu juga banyak ada menu-menu atau resep-resep bagaimana makanan yang bergizi dan seimbang. Lalu jangan lupa olahraga, berjemur tiap pagi, ya pokoknya hidup sehat, dan sekali waktu juga boleh cek darah, mungkin ya, cek tensi begitu, atau medical check up ya, kalau misal ada rezeki gitu ya, mungkin bisa medical check up yang lengkap gitu, dan ke fasilitas kesehatan yang betul-betul terjamin sterilisasinya gitu. Jadi karena kita juga tidak mau ketika kita berkunjung ke sana, dan jangan terlalu paranoid juga sih Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak apa-apa ke fasilitas kesehatan, tapi kita harus make sure bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut itu aman dari paparan virus dan bakteri gitu. Bu Ratna, kira-kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari isi poster yang sudah kita buat bersama ini. Monggo Bapak Ibu kalau misal ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan saja di chat room ya, di sebelah kanan atas itu ada kotakan yang ada garis-garisnya, itu bisa di chatting, diklik terus nanti ditanyakan. Mudah-mudahan nanti kami bisa membantu untuk menjawab dan sharing informasinya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan pada Bu Ratna. Monggo Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bu Fitri ya yang telah menyampaikan penjelasan dari poster yang sudah ditayangkan. Dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, pengetahuan, ilmu bagi Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya langsung menuju ke jawab ya, karena memang waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11, jadi masih ada waktu 30 menit untuk tanya jawab di sini. Silakan Bapak Ibu bisa menanyakan atau membuat pertanyaan di chat room di sebelah kanan ini. Alhamdulillah sudah ada 2 videonya, dan boleh juga dengan bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Mungkin langsung saja kita jawab dulu ya Bapak Ibu untuk yang pertanyaan yang sudah tertulis atau sudah dituliskan di chat room. Ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Niken D.F. Yanti ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana membuat sekolah yang aman bagi anak-anak sekolah PAUD dan TK? Nih. Nah, silahkan mungkin Ibu Anissa dulu ya yang untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 ini.
Monggo Bu Nisa untuk menjawab pertanyaan. Matur nuwun, matur nuwun Bu Ratna. Matur nuwun Bu Ratna. Mungkin ini agak santai aja ya Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu menegangkan gitu ya, biar bisa kita bisa sharing aja gitu ya, karena ini kan yang kita lakukan dalam kegiatan ya. Nah, kalau yang dijelaskan tadi mungkin konteksnya itu lebih pada bagaimana kita mencegah gitu ya, mencegah COVID itu di rumah gitu ya. Nah, ini sekarang pertanyaannya bagaimana di sekolah gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat gitu ya, kita lihat pertanyaannya bagaimana membuat sekolah yang aman bagi anak sekolah PAUD dan TK. Mungkin ini saya tangkap konteksnya. Jadi memang di masa pandemi ini kan sebenarnya anak-anak, terutama anak-anak ya yang masa TK, PAUD, SD itu memang belum diperbolehkan untuk sekolah gitu ya. Memang belum diperbolehkan. Nah, mungkin nanti ketika kondisi sudah berangsur kondusif, aman, baru diperbolehkan untuk sekolah. Namun sebenarnya ada protokol untuk kebiasaan baru ya sebenarnya yang dicanangkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak di sekolah ya, yang sering dengan kita dengarkan gitu ya, seperti ketika akan datang ke sekolah itu dicek suhu tubuh ya, harus dipastikan bahwa memang anak tersebut betul-betul sehat untuk ke sekolah. Jadi kalau sedang tidak enak badan sebenarnya juga nggak boleh. Kemudian menggunakan masker, bahkan ada juga yang kemudian ditambah masker dan face shield begitu. Kemudian ketika berinteraksi harus menjaga jarak. Nah, ini yang mungkin cukup sulit ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin orang dewasa itu kita lebih mudah mengarahkan ya. Tolong dijaga jaraknya 1,5 meter, itu mungkin bisa. Tapi kalau anak-anak itu kan memang ya gimana ya, sulit gitu ya. Saya juga anaknya kecil-kecil juga sudah dikasih tahu berkali-kali juga sulit gitu suruh berjaga jarak. Nah, makanya itu mungkin di sini ya. Makanya pemerintah itu belum mengizinkan anak-anak untuk bersekolah gitu ya, sampai kemudian nanti dinyatakan keadaan aman gitu ya. Walaupun juga terusannya masih ada tuh di protokoler, mencuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya, membawa alat makan, alat tulis sendiri, tidak bermain sesudah sekolah ya, itu juga ada secara protokoler, ada memang gitu ya. Tetapi memang demi keamanannya ya di masa pandemi ini, terutama ya untuk anak-anak itu memang belum disarankan untuk pergi ke sekolah gitu ya. Nah, kemudian itu kalau kita lihat dari sisi perilakunya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau membuat sesuatu lingkungan aman itu kan bisa dilihat dari perilakunya dan bisa dilihat dari segi arsitekturnya ya. Nah, kalau dari sisi arsitekturnya bagaimana? Nah, sebenarnya ini bisa dikaitkan dengan video tadi gitu ya. Nah, sekolah yang aman di masa pandemi ini adalah sekolah yang bisa mungkin nanti ketika sudah masuk sekolah ya, menjamin bahwa anak-anak itu akan tetap sehat ketika sudah di sekolah. Ya, misalnya seperti dengan mengatur sirkulasi udara, memastikan bahwa ruangan itu ya akan bisa terkena matahari secara langsung ya. Contohnya seperti tadi di dalam rumah. Jadi kalau materi yang disampaikan di video tadi sebenarnya itu bisa juga kita tarik untuk arsitektur di sekolah PAUD dan TK, itu bisa juga gitu ya. Jadi memang harus dari dua sisi, tidak bisa kita hanya mengatur anaknya saja tanpa melihat arsitekturnya ya. Karena ini arsitekturnya juga perannya sangat banyak. Seperti tadi ya, misalnya kalau kita ada ruangan, katakanlah kalau di rumah ya, kamar
kamar atau ruang tamu dan lain sebagainya. Kalau di sekolah ya ruang-ruang kelas begitu ya. Itu memang harus ada sirkulasi udara, harus ada cahaya masuk seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anggana Fitri juga gitu ya. Jadi tetap harus kita ikuti itu aturan-aturannya. Nah, bahkan itu kalau kita melihat pada pedoman umum rumah sederhana sehat, ini juga bisa kita gunakan. Misalnya untuk rata-rata ketinggian plafon itu minimal berapa? Itu ada aturannya supaya rumah itu menjadi sehat. Artinya kalau di sini ya, kalau sekolah ya ruangannya menjadi sehat. Misalnya seperti yang lain lagi, lubang cahaya itu minimal berapa persen sih dari luas lantainya? Itu ada dalam panduan. Ya, seperti kalau lubang cahaya itu minimal 1/10 dari luas lantai. Kalau lubang untuk penghawaan beda lagi, ada 5% dari luas lantai. Contohnya begitu. Ya, jadi itu termasuk hal yang bisa kita aplikasikan gitu ya dalam bangunan, tidak hanya rumah, tetapi juga untuk bangunan sekolah supaya anaknya yang sekolah itu nanti ini insya Allah kalau kondisi normal ini bisa diaplikasikan Bapak Ibu ya. Jadi supaya kalau di sekolah anak-anak itu juga tetap sehat gitu ya. Jadi tidak ada ruangan yang tanpa bukaan misalnya, tidak ada ruangan yang tanpa jendela atau lubang-lubang yang lain misalnya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa membantu menambah jawaban ya. Jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan membuat sekolah yang aman bagi anak-anak sekolah PAUD dan TK. Nah, kemudian Bu Ratna, apa mau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Bu Emma Puji Lestari? Iya, boleh langsung di. Apa-apa nggih, Bapak Ibu sambil santai aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja. Misalnya langsung Bu, saya mau bertanya langsung ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kita ini aja sambil seperti ngobrol aja nggak apa-apa gitu ya. Nah ini ada Bu Emma Puji Lestari juga menanyakan bagaimana cara mengatasi kalau ada ruangan belum ada ventilasi. Loh, gimana coba kira-kira? Ayo, ya dibuat ventilasi. Nah, itu kan jawabannya itu nggak banget gitu ya, tapi ya memang begitu gitu ya. Jadi ini juga kita rasakan gitu ya. Mungkin ini sekedar sharing pengalaman pribadi ya. Saya itu rumahnya kecil gitu ya, kanan kiri itu sudah rumah tetangga. Nah, contohnya begitu ya. Jadi otomatis itu saya hanya bisa membuat cahaya masuk dan keluar serta udara masuk dan keluar dari sisi depan dan belakang. Ya kan? Serta kalau ruang yang kejepit di tengah dari atas. Nah, contohnya begitu. Jadi kalau kita punya ruangan ya yang nggak ada bukaannya sama sekali, nggak ada, artinya di sini nggak ada jendelanya ataupun nggak ada lubang udaranya, itu bagaimana? Nah ini memang harus dibuat karena kalau kita mau ruangannya sehat, sebenarnya udara itu istilahnya itu ventilasinya silang, ya. Jadi ada di dua sisi. Ya, jadi ada udara yang masuk itu harus sama dengan udara yang keluar, gitu apa ya rumusnya? Mungkin Bu Fitri yang bisa menjelaskan rumusnya ya. Kalau saya logikanya gitu aja gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya udara yang ada di dalam ruangan itu sehat. Ya, sehat. Kenapa? Karena ganti terus ya udaranya. Nah, itu kalau untuk yang nggak ada ventilasi ya berarti kita upayakan ada ventilasinya. Bisa dari depan, dari belakang, dari atas pun bisa. Yang penting ventilasinya jangan dari dapur kalau bisa ya. Jangan dari dapur. Artinya apa? Kalau dari dapur kemungkinan ada asap-asap atau apa ya? Bukan asap ya. Bau-bau masakan gitu ya yang masuk. Gitu ya. Jadi ventilasi itu memang sebaiknya ya memang ke udara luar gitu biar ganti udaranya begitu. Nah, mungkin ini bisa dikaitkan juga gitu ya. Kalau rumah yang pakai AC bagaimana? Ya kan? Nah, ternyata kan menggunakan AC juga nggak boleh 24 jam kan? Harus ada pergantian
udaranya. Tetap seperti itu ya, aturannya sama. Bukan kemudian kalau yang pakai AC terus boleh nggak dibuka sama sekali, bukan. Jadi tetap harus ada pertukaran udaranya. AC-nya dimatikan, pintunya dibuka, itu contohnya. Jadi mungkin itu jawaban saya ya, mungkin bisa sambil dilengkapi oleh teman-teman yang lain, karena di sini saya lihat banyak nih teman-teman yang ada di prodi arsitektur yang memang risetnya berkaitan dengan ini ya, dengan kesehatan, dengan tata ruang, seperti itu. Makatan Bu Ratna, jawaban dari saya. Oke. Ya, untuk tadi baru 2 nih dari Bu Emma ya. Terakhir dari pertanyaan Bu Emma. Langsung dilanjutkan saja untuk pertanyaan dari Bu Yuli Haryanti. Mungkin silakan Bu Fitri. Ini sekalian saya sharing sih, kemarin habis ngobrol dengan teman-teman di yang, jadi kan ada beberapa merek tertentu ini apa namanya, oil apa namanya, seperti aromaterapi gitu ya. Jadi ada merek-merek yang dari luar, ada merek dari dalam, itu berbicara mengenai diffuser ya, kayak yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Yuli ya. Bu Yuli kan nanya penggunaan diffuser efektif atau tidak untuk menjaga kesehatan, karena banyak yang menggunakan itu. Jadi saya sedikit mau cerita, ada 3 alat yang mungkin ibu-ibu agak ini bingung bedanya itu apa, karena mirip-mirip, diffuser, humidifier, dan purifier gitu. Jadi saya sudah banyak baca tentang 3 itu, karena itu juga jadi apa ya, materi yang dibahas kalau di arsitektur kesehatan juga ya. Jadi perbedaannya, jadi semuanya tuh bagus gunanya, tapi kita harus tahu fungsinya dulu gitu. Jadi yang pertama, karena tadi yang ditanyakan adalah mungkin yang sering terdengar itu diffuser ya. Diffuser ini adalah alat yang untuk menyegarkan aroma saja. Jadi hanya untuk meliquidkan apa sih, untuk mencairkan, untuk mencampur si oil-oil yang mungkin ada beberapa merek, saya boleh nyebut merek nggak sih sebenarnya, kayak Young Living gitu ya Bu, atau yang mungkin yang untuk anak-anak batuk pilek tuh suka ada oil-oil yang bagus gitu ya untuk dioleskan ataupun diteteskan ke si ke diffusernya itu. Jadi cara kerjanya si diffuser itu menyemprotkan uap dari dari cairan tersebut, dipanaskan atau dijalankan dengan alatnya, terus uapnya ke udara menyebar ke ruangan gitu ya. Nah, itu intinya kalau diffuser itu hanya digunakan untuk menyebarkan aroma dari essential oil. Nah, essential oil namanya Bu. Essential oil gitu. Nah, macam-macam jenisnya, ada yang dari keramik, ada yang elektrik, ada yang ultrasonik dan segala macam itu. Nah, sedangkan yang sebaiknya digunakan untuk kita menyegarkan ruangan ataupun membunuh bakteri dan virus, itu sebetulnya bukan diffuser, tapi adalah humidifier ataupun purifier. Jadi humidifier itu adalah biasanya ukurannya agak lebih besar. Jadi dia untuk melembabkan udara. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang udah pernah nonton drama Korea. Kalau saya sukanya nonton drama Korea. Itu kalau mereka lagi di bangsal rumah sakit, itu kalau di sana sudah mewajibkan seluruh bangsal rumah sakit, mungkin di Indonesia juga udah beberapa ya ada, itu mereka harus menyediakan si humidifier ini. Jadi fungsinya untuk melembabkan ruangan, dan ini mungkin bisa juga sebagai alternatif ruangan-ruangan di rumah kita yang ventilasinya kurang, atau mungkin ventilasinya kecil gitu ya, jadi kok rasanya lembab. Jadi kalau ruangan lembab itu tanda-tandanya temboknya tuh jadi kayak ada jamurnya, atau furniture-nya juga jadi gampang kotor atau gampang berjamur gitu Bu. Nah, itu berarti ruangan Ibu sangat lembab, jadi kurang sehat. Jadi lebih baik memilih si alat yang namanya humidifier. Jadi jangan diffuser. Kalau diffuser itu dia gunanya cuma buat mewangikan ruangan saja dari menyebarkan si oil, essential oil tersebut. Akan tetapi sekarang itu juga banyak essential oil yang katanya bagus, seperti kalau di yang digunakan ya, sering digunakan itu yang Young Living itu ada yang kemarin sampai
habis itu tips namanya. Jadi dia tuh dari ekstrak tanaman apa gitu saya lupa. Itu juga katanya bagus. Nah, mungkin diffuser gunanya bisa untuk menyebarkan aroma dari essential oil yang bermanfaat untuk menjaga vitalitas tubuh ataupun untuk meminimalisir keberadaan bakteri dan jamur, tapi dia tidak sebagus humidifier gitu. Nah, ada juga air purifier. Jadi di tengah-tengahnya antara humidifier dan diffuser itu adalah air purifier, itu membersihkan udara saja. Jadi kalau misal kita rasa udara, contohnya di ruangan-ruangan kita yang mungkin dekat dengan jalan gitu ya, itu kan banyak debu-debu kecil yang tidak terlihat masuk ke dalam gitu. Nah, kita bisa menyegarkan ruangan kita. Kalau yang tadi si humidifier untuk menstabilkan kelembapan udara di dalam ruangan, ini juga bagus untuk yang sering flu, yang sedang flu ataupun batuk pilek atau tenggorokannya kerasanya kering kayak radang-radang gitu ya, itu boleh pakai humidifier. Nah, kalau air purifier itu sekedar kalau misal ada gangguan dari luar dan kita ingin menyegarkan kembali udara di dalam ruangan, itu bisa digunakan air purifier tersebut gitu. Jadi ini juga sudah banyak ya jenis-jenisnya, jadi monggo bisa browsing sendiri, tapi jangan sampai menyamakan ketiganya karena fungsinya sendiri berbeda-beda gitu. Jadi tujuan yang mana yang ibu-ibu dan bapak-bapak inginkan untuk membantu, apakah menyegarkan, apakah menjaga kelembapan udara gitu ya, atau hanya sekedar untuk mewangikan ruangan gitu ya, ataupun membantu menyebarkan manfaat dari si essential oil yang kita punya itu memakai yang diffuser. Tapi kalau yang melembabkan menggunakan humidifier. Humidifier itu bahasa Inggrisnya humid itu lembab, fire itu adalah alatnya gitu ya. Jadi humidifier, terus kalau purifier itu pure, jadi menyegarkan gitu. Jadi kalau yang diffuser itu mendiffuse, jadi menyemprotkan gitu, Bu. Itu Bu Yuli ya tadi ya kayaknya. Oke, Bu Yuli. Lalu tadi yang AC juga yang Bu Anissa, ini Bu Yuli yang berbeda. Yang satu Bu Yuli Haryanti, ternyata yang satu Bu Yuli Astuti. Kalau yang AC tadi Bu Yuli Astuti ternyata ya. Itu juga sedikit tips, katanya akan lebih efektif kalau pas kita menyalakan AC itu sekitar 3-5 menit itu jendelanya dibuka dulu. Jadi supaya udara kotor yang sempat terserap ke dalam AC-nya tuh bisa keluar dulu, Bu. Baru nanti si AC mengganti memasukkan udara-udara bersih saja di ruangan kita ketika kita setelah 5 menit terus jendelanya ditutup lagi gitu. Itu jadi setiap 3 jam itu juga harus disegarkan kembali ternyata gitu. Jadi ruangan yang ber-AC pun juga sebetulnya kan kemarin ada statement dari WHO itu ngomong katanya COVID bisa tersebar di udara gitu. Karena sudah dinyatakan secara global seperti itu, sepertinya kita juga harus berjaga-jaga gitu bahwa untuk selalu menyegarkan ruangan itu bagaimana. Jadi kalau bisa kita pakai AC 3 jam sekali, nggak perlu dimatiin AC-nya, jadi malah dibuka aja terus sekitar 2 menit, 3 menit sampai mungkin 5 menit gitu, biarkan si udara kotor itu berganti keluar dulu, terus kita tutup lagi, kita pakai AC-nya lagi. Karena nyalain matiin AC itu juga katanya sih bisa listrik ya, bisa konsumsi listriknya besar kan, karena pada saat pertama menyalakan itu kan tarikannya listrik tinggi sekali, jadi sebisa mungkin juga kita harus menghemat pemakaian AC-nya gitu. Mungkin terus tadi ada siapa lagi yang nanya? Kalau banyak Bu Kawiasih nanya lewat Pak Bin kayaknya ya, itu mengatasi banyak debu dari jalan itu bisa dengan, kalau istilahnya kalau di ilmu saya tuh ada namanya, kalau bising ya, kalau misal suara itu namanya buffer bising. Nah, kalau untuk menyaring debu ya, filter debu segala macam itu banyak. Contohnya dengan yang paling gampang kita temukan tuh sebetulnya tanaman. Jadi mungkin kita bisa dengan membuat seperti pagar hidup gitu ya, Bapak Ibu Kawiasih ya. Jadi mana daerah yang sering terpapar debu itu kita tutup saja dengan pohon-pohon yang cukup tinggi gitu. Jadi karena si vegetasi tersebut juga bisa membantu untuk mengurangi debu-debu yang masuk ke dalam
rumah kayak gitu. Nah, mungkin juga kalau misal ternyata jendelanya deket banget gitu ya dengan jalan gitu ya, kita bisa membuat apa ya Bu, kayak tambahan. Kalau di kami tuh ada istilahnya namanya secondary skin. Secondary skin itu jadi didobel. Jadi di depan jendela itu kita kasih kayak, mungkin familiarnya dengan kere ya, kayak kere bambu atau kayak gimana, tapi ada banyak ragamnya sebetulnya. Kalau kere bambu itu kan udaranya nggak bisa masuk ke dalam, jadi nanti bisa ditutup dengan sesuatu di depan jendelanya supaya debu tersebut tidak langsung masuk ke dalam ke dalam kamar atau ke dalam ruangan yang dekat dengan jalan tersebut, begitu. Mungkin tambahan dari saya itu Bu Ratna. Mungkin sekalian Bu Fitri yang berhubungan dengan kesehatan juga. Oh ya. Ini yang dari PAUD itu juga tentang. Oh iya, geng. Soalnya ini makin bertambah pertanyaannya, belum saya rangkum. Kalau yang disinfektan nih, disinfektan digunakan area bermain, disemprotkan. Oh, frekuensi. Jadi gini, ini juga kemarin banyak banget yang viral gitu ya. Ada gambar yang ibu-ibu disemprot disinfektan di depan mukanya. Itu kasihan itu, karena itu salah kaprah sekali cara pemakaiannya. Karena disinfektan itu sebetulnya untuk permukaan yang mati, permukaan benda mati sebetulnya gitu. Tapi karena upaya kita untuk memproteksi diri itu kan mungkin sangat tinggi, apalagi khususnya dengan virus baru ini gitu ya. Jadi ketika kita memang harus disemprot atau kita harus menyemprot seseorang dan itu di badannya, itu tolong hindari bagian muka saja, terus disemprot kalau misal tubuh ya berarti dari kepala ke bawah gitu ya. Dan mungkin kalau ibu-ibu pakai jilbab kan bagian belakang juga nggak kena rambut ya, jadi silahkan mungkin bisa disemprot. Tapi pokoknya bagian muka itu benar-benar harus ditutup, karena si cairan desinfektan itu juga bahaya sebetulnya untuk tubuh ketika kita diserap langsung kayak gitu. Nah, berapa kalinya ya frekuensinya? Nah, untuk area bermain anak-anak itu boleh sekali Bapak Ibu yang di PAUD ya, itu cara menyemprotnya sebetulnya harusnya idealnya sih sehari sekali, malah sehari 2 kali. Cuman kita makanya kan kalau misal order orang untuk datang gitu kan mungkin mahal, dan itu tidak bisa setiap hari. Jadi kita bisa produksi sendiri. Ada beberapa tips campuran gitu ya yang bisa digunakan. Kalau saya seringnya kalau di rumah tuh punya sendiri 1 botol, pakai botol bekas yang untuk semprot setrikaan itu, terus saya campur Baiklin 1 tutup botol dengan 1 liter air gitu ya, terus dimasukkan ke situ. Udah, itu cukup sekali untuk membunuh virus dan bakteri gitu. Jadi mungkin bisa untuk PAUD bisa menyediakan sendiri gitu ya, dan mungkin tidak perlu sehari 2 kali, tapi sehari sekali gitu. Khususnya walaupun anak-anak juga kayaknya belum masuk ya ke PAUD ya mungkin ya. Kalau nggak ada intensitas anak-anak masuk ya mungkin bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali begitu. Tapi memang harus selalu rutin sih dijaga seperti itu. Bahkan yang tadi saya kasih tips untuk menyemprotkan desinfektan di saklar lampu, di remote dan segala macam itu, katanya sih memang harusnya 2 kali sehari kalau bisa itunya, mendisinfektan barang-barang yang sering kita pegang. Oh, satu lagi, handphone itu juga didisinfektan, tapi jangan disemprot ke layar ya Bu. Jadi disemprotnya kalau untuk mendisinfektan handphone itu di tisu terus nanti dilap gitu. Kalau layarnya agak riskan ya berarti layarnya jangan ditekan gitu, jadi dilap aja gitu, terus nanti didiamkan, nanti dilap tisu yang kering gitu, karena itu kan basah ya, jadi supaya lebih cepat kering, setelahnya nanti dihapuskan dengan tisu yang kering itu, begitu. Terus ada lagi nggak Ibu? Kayaknya yang di saya itu. Ya mungkin diselingi dulu. Ada ini satu tambahan dari Mbak Citra ternyata. Ini ada yang di chat, Mbak Citra menambahkan, iya tips isinya clove bud oil ya, lemon, cinnamon,
Ini kayaknya jangan-jangan satu grup. Nggih. Nggih, matur nuwun atas sharingnya juga ibu-ibu yang bisa menambahkan. Ya, ini ada satu yang tadi kelewat ya sebelum Bu Yudi Astuti itu dari Ibu Eli Indah. Nah, ini mungkin Ibu Nisa nanti bisa untuk sharing ya pengalaman Iya. pada putri-putrinya biar betah Agar belajar betah belajar di rumah selama pandemi bisa anak-anak. Oh enggak, mungkin Bu Nisa Nggih, untuk Bu, matur menjawab. nuwun. Nuwun sewu nggih, Bu, tadi pertanyaannya kelewat. Mohon maklum, ini saya juga baru belajar. Nggih. Persinten iki Eli nggih, bagaimana tips untuk anak-anak menghadapi new normal di masa pandemi dan penataan ruang belajar agar anak-anak betah belajar di rumah. Nah, ini kenapa dilempar ke saya nggih? Karena mungkin saya anaknya banyak dan kecil-kecil ya. Ya, jadi memang butuh tips khusus gitu ya kalau kita mungkin meningkatkan atau mungkin bukan meningkatkan tapi menjaga mood anak untuk belajar di rumah gitu ya, karena berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu ada bu gurunya yang biasanya itu lebih lebih dia senengin daripada orang tuanya kalau ngajar gitu ya. Nah, di sekolah juga ada teman-teman yang mungkin itu bisa membuat dia lebih senang belajar. Kalau di rumah bagaimana? Nah, memang ini tantangan sendiri nih untuk kita sebagai orang tua ya. Jadi kita usahakan ini kalau mungkin sharing aja ya dari saya. Kita usahakan memang ada satu tempat belajar untuk anak-anak gitu ya. Satu tempat belajar itu yang kita mungkin kita desain ya memang nggak bisa sama seperti di sekolah, tetapi paling nggak itu cukup menyenangkan untuk anak-anak sehingga mereka lebih mudah kita ajar. Karena kalau yang di rumah ini kan dalam masa ini yang mengajarkan ibunya gitu ya, yang mengajarkan orang tuanya sendiri gitu. Nah, sebisa mungkin yang namanya ruang belajar itu jangan terganggu. Ya, artinya begini, kalau memungkinkan ada ruang, itu lebih baik ada di ruang sendiri. Ya, kalau misalnya ini anaknya ada 2, 3, 4 misalnya gitu ya, boleh nggak dijadikan satu ruang? Ya boleh saja, yang penting sama-sama mungkin toleransi gitu ya, karena anak-anak itu belajarnya kan berbeda-beda. Ada yang bisa sambil mendengarkan suara, ada yang tidak bisa begitu ya. Jadi kalau memang memungkinkan ya kita sediakan ruang sendiri gitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya mungkin anak-anak itu bisa dijadikan di ruang yang sama, tapi ruang itu memang ruang yang kita desain untuk belajar ya. Artinya supaya itu juga lebih menyenangkan untuk anak-anak gitu ya. Nah, ini mungkin lebih tepat untuk anak yang usia TK sampai SD gitu ya, karena kalau anak-anak sudah mulai SMP, SMA itu memang mereka punya kebiasaan belajar sendiri gitu ya, dan itu mungkin lebih beda perlakuannya gitu ya. Jadi mungkin itu jawaban saya untuk Bu Eli Indah gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua ini perannya sangat penting dalam masa new normal ini gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak ketika di jam katakanlah jam sekolahnya gitu ya, sekolah di rumah itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, sebisa mungkin jangan ada di ruangan yang bisa digunakan untuk keluar masuk orang ya, karena itu akan memecah konsentrasi juga gitu ya. Jadi sebaiknya kalau saran saya seperti itu gitu ya, didesain khusus gitu ya, ditata yang menyenangkan. Kalau anaknya sukanya belajar di meja belajar ya kita susun meja belajarnya itu dengan baik. Jangan ada gangguan seperti misalnya suara-suara televisi yang memecah konsentrasi gitu ya, atau misalnya orang keluar masuk gitu ya, jangan ada gangguan-gangguan seperti itu. Mungkin itu bisa menjaga semangat anak-anak untuk tetap belajar gitu ya. Mungkin itu Bu Ana jawaban saya ya.
Terus kemudian masih ada pertanyaan yang lain ya? Oh ini tadi saya hanya menambahkan ya, tadi kan dijelaskan oleh Bu Fitri bahwa barang-barang yang ada di rumah itu kan juga memang harus dibersihkan gitu ya. Kalau di yang seperti gagang pintu dan lain sebagainya itu kan memang mudah gitu ya, disemprot, dilap begitu. Kalau untuk barang-barang yang lain misalnya handphone, kemudian kunci motor, dompet gitu kan, itu kan sering kita pegang juga. Jadi itu juga ada kemungkinan mungkin virus akan terbawa di situ, bisa jadi. Atau mungkin kita membeli sesuatu dari luar ya, atau mungkin kita belanja online apa kan itu paketnya kan ada kemasannya yang dipegang-pegang orang banyak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kalau untuk barang-barang yang tidak boleh terkena air ya, itu bisa dimasukkan ke namanya box seperti box sterilisasi. Itu kalau kita browsing di Google langsung keluar semua yang ini ya. Jadi intinya itu adalah dengan memberi paparan sinar UVC ya. Jadi dengan paparan sinar itu akan mematikan kuman gitu ya. Jadi dan itu memang mungkin kalau ibu-ibu saya mau browsing apa sih maksudnya, itu harganya memang luar biasa mahal kalau menurut saya gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa dibuat sendiri ya. Yang penting adalah ada boxnya atau kotaknya, dan kotaknya itu tidak tembus panas. Kemudian diberi lampunya ya, lampu UVC-nya itu ya. Jadi diberi lampu untuk mensterilkan barang yang ada di dalamnya. Misalnya nih handphone kan kita walaupun sudah dilarang-larang kalau keluar rumah jangan pegang-pegang handphone, tapi kan kadang nggak bisa gitu ya. Tetap pegang handphone. Nah, begitu sampai di rumah itu bisa, kalau misalnya tadi sarannya Bu Fitri itu juga bisa, tapi kadang kita juga khawatir ya kalau kita mengenai permukaannya handphone dengan mungkin cairan sedikit saja gitu kan, kadang kita juga khawatir. Nah, itu bisa juga kita masukkan itu tadi ke namanya UV sterilization box itu ya, seperti itu ya. Baik, itu Bu Ratna dari saya. Ini untuk pertanyaan kan sudah saya tutup, tapi ini masih ada 3 ya yang nanti akan dijawab. Mungkin karena ini berhubungan sama kesehatan juga, minta tolong Bu Fitri. Silakan. Jadi dari Bu Marni Ningsih. Itu ada pertanyaan. Apakah benar virus corona bisa menular melalui udara? Kalau benar, gimana cara mengatasinya? Oh. Kemudian sama dengan itu dulu mungkin. Itu yang tadi saya juga sempat mention ya, saya juga baca itu statement dari WHO. Nah, ini jujur di luar ranah kami ya Bu Ibu, karena kita dokter bangunan bukan dokter manusia. Jadi kami pun ilmu medisnya sampai ke arah sana dan lebih detailnya kami tidak bisa menjawabnya. Tapi memang secara sharing pengetahuan itu kalau kemarin saya melihat visualisasinya dari gambar yang diposting di webnya si WHO itu, ketika kita berbicara itu cairan atau droplet ya istilahnya, kan mungkin sekarang udah familiar semuanya. Droplet itu adalah cairan yang keluar dari hidung maupun mulut kita ketika kita bernapas maupun berbicara. Itu bisa terhembuskan udara ke sekian meter ke depannya kita. Nah, itu yang mungkin ditakutkan oleh para peneliti khususnya yang di bidang medis, itu bisa menyebar gitu. Nah, itu semakin meningkat penyebarannya ketika sebuah ruangan itu sirkulasi udaranya jelek. Ya, jadi kembali lagi ke penjelasan kita tadi yang dari awal, bagaimana sebuah rumah itu kalau ingin sehat memang harus bagus ventilasi udaranya, bagaimana gaya hidup kita itu juga harus mendukung gitu ya, bahwa penyediaan udara sehat di dalam rumah itu sangat penting, termasuk kalau memang terpaksa ruangan pakai AC, berarti memang kita harus selalu mengganti udara segarnya selama 3 jam sekali dengan membuka jendela sehingga nanti udaranya bisa berganti begitu. Dan yang Bu Nisa tadi juga sempat sebut, cross ventilation atau pertukaran udara silang itu juga sangat efektif. Jadi
memang ketakutan penyebaran virus dari udara melalui udara itu memang sebenarnya sudah dari awal saya juga agak itu kalau misal tadinya tidak dibilang gitu ya, tidak dibilang bahwa tidak menyebar dari udara kok gitu. Tapi yang saya baca dari dulu itu kalau misal memang udara atau cairan keluar dari mulut itu tuh pasti akan terbawa angin. Tapi tidak signifikan tahu berapa jauh gitu ya jarak si penghantaran cairan yang keluar dari mulut kita terus diterbangkan oleh angin di sekitar kita itu kita tidak pernah bisa melihat dan tidak bisa mengukurnya. Oleh karena itu penggunaan masker gitu ya seperti tadi juga menjaga udara di dalam rumah itu sangat penting. Itu sih Ibu. Dilanjutkan pertanyaan Bu Hartati sekalian. Ini di saya mohon maaf tadi sempat keputus, jadi di saya tuh chatnya blank gitu Bu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa baca. Bu Hartati. Pertanyaannya, jika pagi hanya bisa membuka pintu jendela sekitar 3 jam karena harus ditinggal kerja, apakah sudah bisa memenuhi standar rumah sehat? Oh ya memang harus itu sih, memang kayaknya kalau cuma 3 jam ya lebih baik daripada tidak pernah dibuka sama sekali ya. Mungkin ketika sudah pulang kerja, ketika belum terlalu malam, bisa sambil dibuka nunggu maghrib gitu ya Bu. Tapi kalau misal sudah lebih dari maghrib juga lebih baik ditutup gitu. Tapi ya memang tidak apa-apa Bu, maksudnya mungkin ketika 3 jam itu kita bisa menambah ini ya, mungkin tadinya hanya area-area tertentu saja yang dibuka, tapi mungkin setelah acara kita hari ini bisa semakin ditambah dibuka pintunya selama Bapak Ibu ada di dalam ruang tamu atau itu selama ada orangnya ya, jangan pintu dibuka jeblak terus nggak ada yang jagain gitu. Itu juga bisa memasukkan lebih banyak lagi udara ke dalam selama kurun waktu hanya 3 jam saja. Jadi sebetulnya durasi itu penting, durasi lama itu penting, 8 jam itu karena perkiraan biasanya selama 8 jam itu udara berganti itu cukup maksimal. Tapi ketika kita memang jadi durasinya hanya sedikit, mungkin kita bisa menambah pada kuantitas udara yang masuk, jadi diperbanyak gitu. Jadi yang sebelumnya hanya beberapa jendela saja dibuka, mungkin setelah ini bisa lebih dirutinkan lagi ketika ada orang-orang di rumah, khususnya kalau misalnya lagi banyak orang di rumah ya, anak-anak atau mungkin ada keluarga datang atau gimana, itu dibuka-buka aja pintunya juga, karena si pintu itu juga kan ventilasi juga kayak gitu, jadi bisa memasukkan udara lebih banyak lagi dan lebih efektif lagi. Mungkin itu tipsnya, selama 3 jam masih di rumah bisa dibuka pintunya untuk menambah udara ke dalam. Ya, ditambah lagi ada jenis tanaman khusus yang bisa ditaruh di dalam rumah. Tadi sudah ada ya Ibu di video tadi mungkin bisa diputar lagi. Ya, ada sirih, kemudian ada aglonema dan intinya yang bisa tanaman itu bisa tahan tanpa ada sinar matahari. Tapi walaupun itu ditaruh di dalam rumah, tapi harus juga misalkan seminggu sekali itu harus dikeluarkan. Jadi harus terkena sinar matahari. Jadi harus tidak murni itu terus ditaruh di dalam ruangan terus-terusan, tidak, tapi tetap itu butuh juga sinar matahari. Jadi tetap dalam sewaktu-waktu ya, dalam misalkan seminggu sekali itu dikeluarkan untuk memperoleh sinar matahari seperti itu. Jadi tadi jenis-jenisnya ada sirih gading, ada aglonema, dan masih banyak lagi tanaman yang di situ memang tidak harus butuh sinar matahari yang banyak. Itu bisa ditaruh di atas meja, di atas lemari, rak begitu, itu bisa untuk hiasan seperti itu. Ada satu lagi Bu Fitri yang ini berhubungan dengan teknologi bangunan. Dari pertanyaan Pak Hanif Arido, kalau tempat saya pakai asbes, nah itu bagaimana hubungan dengan kesehatan? Apa berpengaruh? Iya, itu kalau yang saya mungkin Pak Rido ya tadi ya.
Iya, Hanif Arido. Itu jujur waktu saya S2, asbes itu masuk ke kategori material berbahaya, Bapak. Jadi sebisa mungkin kalau nanti ada rezeki apa gimana gitu nggih sakit diganti gitu. Karena asbes itu apa ya? Jadi bisa memanaskan ruangan di dalamnya gitu kan. Kita kalau di bawah ruangan yang pakai asbes kan agak ini ya, agak panas kayak gitu. Jadi itu juga ada partikel-partikel di ininya asbes juga yang ternyata berbahaya untuk ketika dihirup manusia begitu. Jadi alternatifnya apa? Itu mungkin nanti ada Pak Jundi nggak ini? Pak Jundi itu yang orang proyek mungkin bisa sekalian mengusulkan gitu ya. Material pengganti asbes ada cukup banyak. Kalau di tetangga saya tuh kemarin habis mengganti material asbesnya dengan Alderon. Alderon itu merek sih sebenarnya. Cuman ya semacam itu. Jadi bisa diganti dengan material lain yang lebih tidak menimbulkan efek panas di bawah ruangannya dan tidak membawa partikel-partikel yang kurang baik untuk kesehatan. Ya, mungkin Pak Jundi bisa menambahkan khususnya ini alternatif kira-kira pengganti material asbes gitu. Karena kalau yang saya baca itu memang. Monggo Pak Jundi. Mas Jundi, silakan. Ini pakarnya teknologi bangunan. Iya. Tambahan. Ya, monggo, Mas. Mas. Ya, kalau untuk penutup atap ya. Iya. Kalau untuk penutup atap, gimana saya menjelaskannya ya? Bingung juga. Tapi benar tadi yang kata Bu Fitri bilang, kalau asbes itu cukup berbahaya ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada rezeki bisa ganti ke yang lebih baik ya, mungkin kalau untuk yang standar, yang umum bisa pakai genteng keramik ya. Genteng keramik atau genteng-genteng yang biasa, tapi pada intinya emang kalau dari segi biayanya emang lebih tinggi sih. Tapi Insya Allah itu juga sebanding sebenarnya dengan yang didapat, lebih sehat lah insya Allah. Seperti itu mungkin tambahan dari saya sedikit, Bu Ratna. Terima kasih. Ya, mungkin Bu Fitri tadi mau menambahkan apa? Ya, mungkin kalau yang cari bentukannya mirip gitu ya dengan asbes, tapi mungkin lebih ringan gitu. Itu kalau saya tahunya merek dulu tukang-tukang tuh suka ngusulinya Alderon gitu ya. Cuman mungkin bisa di toko bangunan mungkin sekarang sudah banyak alternatifnya yang sebagai pengganti asbes tersebut. Atau kayak Pak Jundi tadi, kalau memang ada rezeki lebih bisa diganti ke genteng keramik ataupun genteng beton. Genteng tanah liat itu juga sudah cukup sehat kok daripada asbes. Ampun, Bu. Ya, terima kasih. Bu Anissa mungkin mau menambahkan? Ada... Oh iya, tadi Bu Nisa kayaknya sharing sesuatu. Ya. Monggo Bu Nisa kalau mau menambahkan lagi jawabannya. Oh, sudah cukup ya. Oke. Bukan menambahkan Bu Ratna, itu tadi hanya memberi gambaran apa yang dimaksud kalau kita mau membuat apa tadi namanya Bu Fitri, UV steril. Jadi ya itulah ya, intinya adalah kita mensterilkan sesuatu dengan bantuan lampu khusus. Itu sebenarnya itu tadi bisa dengan, karena kalau kita cek harga emang mahal kalau yang dijual sudah jadi ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa, yang penting intinya apa? Intinya adalah memang lampunya yang agak mahal ya. Bukan seperti lampu biasa, tetapi lampu UV itu tadi. Kemudian sebenarnya tinggal disambungkan ke listrik gitu ya, dengan dibeli balas, terus dimasukkan ke dalam box yang enggak bening. Artinya gini, kadang kalau kita beli box plastik kontainer itu kan kadang agak tembus pandang. Nah itu nggak boleh. Itu kalau misalnya kita bisa cat ya dicat aja nggak apa-apa, atau ditutup apa. Yang penting itu biar gelap, permukaan luarnya itu gelap begitu. Itu bisa kita
buat sendiri khusus untuk misalnya kalau kita menerima paket atau beli barang atau makanan dari luar, itu kan kita nggak tahu itu dipegang siapa saja gitu ya, plastiknya dan lain sebagainya. Nah itu dimasukkan ke situ pun kalau untuk yang barang-barang kecil 5 menit itu sudah cukup gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa untuk mensterilkan mainan anak-anak ya. Mainan anak-anak kalau dalam hal ini di PAUD kan pasti banyak ya mainan anak-anak gitu ya. Itu kan bisa disterilkan dengan dimasukkan ke dalam box itu gitu ya. Dimasukkan ke dalam box, kemudian itu menjadi sudah steril, bisa digunakan lagi gitu ya. Ini cara yang cukup mudah gitu, dan itu juga hanya beberapa menit gitu ya. Termasuk kalau ini saya sempat share di chat ya, itu bisa juga untuk ruangan, dan ini sudah diuji coba ya di beberapa klinik rumah sakit itu dengan menggunakan lampu ini. Tapi kalau untuk ruangan ya ukurannya pasti lebih besar gitu ya, tergantung berapa luas ruangannya gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan kita ini aman gitu ya. Lingkungan kita dalam hal ini kalau di rumah ya rumah, kalau di sekolah ya sekolah, aman saat masa pandemi ini gitu ya. Tadi bisa dengan disemprotkan cairan-cairan, bisa disterilkan dengan lampu khusus juga, itu juga bisa untuk bagian-bagian dari mainan, atau bisa juga untuk ruangan, itu juga bisa, dan itu lebih ya mungkin mudah juga gitu ya, tinggal kita bahasanya tinggal kita hubungkan dengan listrik gitu ya, kemudian kita tunggu. Kalau ruangannya besar ya bisa sampai 1 jam, ada yang setengah jam tergantung luas ruangannya, dan sudah diuji coba begitu ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bu Ratna. Matur nuwun. Mohon maaf karena di sini baru azan, kita break sebentar nih, Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih pada para narasumber yang sudah memimpin sesi tanya jawab ini, sudah memberikan masukannya, ilmunya, pengetahuannya. Jadi masing-masing tadi sudah pakarnya masing-masing. Yang pertama tadi Bu Anissa, dia sangat pakar ya dalam hal masuk di dalam klaster 3 tadi, rumpun ilmu teori ya, tentang teori dan kritik arsitektur. Kemudian Bu Fitri sama Pak Jundi tadi masuk klaster 1. Perlu diketahui Bu Fitri ini memang ahli pakar di
kesehatan karena memang dari keluarga dokter ya. Jadi bapak ibunya itu adalah dokter, termasuk kakak sama adiknya itu juga dokter, jadi sangat pakar tentang kesehatan. Terus Pak Jundi juga ahli dalam teknologi bangunan, termasuk bahan bangunan tadi. Ya, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 lebih, langsung saja ini nanti akan diumumkan untuk yang memperoleh door prize ya. Untuk dari beberapa pertanyaan tadi telah dipilih. Jadi yang memilih 3 penanya ya yang memperoleh door prize ini dari panitia. Jadi dari Bapak Ibu dosen yang ada di Jakarta, sehingga beliau tidak mengenal ya, tidak mengenal siapa-siapanya, sehingga objektif gitu ya, tidak subjektif. Jadi nanti siapa yang terpilih, jadi beliau-beliau yang memilih nanti siapa yang mendapatkan door prize akan saya umumkan. Ya. Langsung saja, ini sudah ada hasil dari pemilihan Bapak Ibu dosen di Jakarta. Yang 3 penanya yang akan memperoleh door prize ya, atau kenang-kenangan semacam kenang-kenangan dari arsitektur FTUMJ, nanti barangnya berupa mungkin seperangkat ya, bukan seperangkat ya, jadi barang semacam pecah belah begitu, mungkin itu banyak dibutuhkan oleh ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu. Itu nanti untuk door prize bisa diambil di sekolah ya, itu di hari Senin ya Bapak Ibu ya. Untuk yang mendapatkan door prize pada acara ini, yang pertama adalah Ibu Eli ya, tadi pertanyaan dari Ibu Eli ya. Kemudian yang kedua Ibu Emma Puji Lestari ya. Kemudian yang ketiga Ibu Niken DF Yanti. Nah itu, jadi ada 3 ibu ya, 3 ibu yang mendapatkan door prize ya, yang memilih. Jadi pemilihannya ini objektif ya ibu-ibu, jadi Bapak Ibu dosen di Jakarta tidak mengenal, tapi itu sudah dari pertimbangan dari Bapak Ibu dosen di Jakarta. Oke, tadi jadi ketiga ibu tadi silakan nanti bisa mengambil door prize-nya di sekolah hari Senin ya Bu. Insya Allah hari Senin nanti sudah disediakan, bisa menghubungi Bu Iin sebagai pimpinan PAUD Terpadu Islam Ratnaningsih. Ya, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lampaui dengan lancar, dan mudah-mudahan acara pengabdian masyarakat dengan mengambil tema penyuluhan rumah sehat bebas COVID-19 ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam sehari-hari, dan kita senantiasa berdoa agar semoga pandemi ini segera berlalu ya Bapak Ibu semua. Amin. Di sini saya sebagai yang mengantarkan acara sebagai MC. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ibu sudah berkenan hadir ya, monggo jika mau meninggalkan ruangan ini dipersilahkan.